مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji syukur atas hadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang beserta keluarga, para sahabat yang sudah memperjuangkan agama ini sehingga kita bisa menikmatinya sampai saat ini. Ikhwanil muslimin rahimakumullah. Ramadan akan segera pergi. Saya mengutip perkataan dari Hasan al-Basri, yaitu beliau mengucapkan salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala berpaling dari seorang hamba adalah ia disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Allah akan sibukkan kita dengan urusan anak-anak. Allah akan sibukkan kita dengan urusan menjalankan perniagaan. Allah akan sibukkan kita dengan urusan menambah harta. Allah akan sibukkan kita dengan urusan mencari pengaruh, pangkat, kuasa. Alangkah ruginya. Karena semua itu akan kita tinggalkan ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita mampu bertanya kepada orang-orang yang telah pergi terlebih dahulu menemui Allah Subhanahu wa taala, dan jika mereka diberi peluang untuk hidup sekali lagi, sudah semestinya mereka membeli tidak lagi untuk bertarung mati-matian untuk merebutkan dunia ini. Karena tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Ikhwanil muslimin yang selalu dalam rahmat serta hidayah Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menciptakan manusia semata-mata untuk merebut dunia. Tetapi sebenarnya apa yang kita dapatkan dari dunia ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dunia itu tidak akan pernah puas dinikmati oleh seorang hamba. Semakin dikejar semakin tidak cukup. Maka seorang manusia akan selalu mencari dan tidak akan pernah puas. Kita mungkin cemburu apabila melihat orang lain lebih daripada kita dari segi gaji, pangkat, harta, rumah besar, mobil mewah dan sebagainya. Tapi kenapa kita sebagai seorang muslim tidak pernah cemburu melihat ilmu orang lain lebih daripada kita? Kita tidak pernah cemburu melihat orang lain lebih banyak amalannya daripada kita. Kenapa? Kita tidak pernah cemburu apabila melihat orang lain bangun di sepertiga malam, sholat tahajud dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cemburu apabila melihat orang lain menukar mobil baru yang mewah. Tetapi jarang kita cemburu apabila melihat orang lain yang khatam Al-Quran beberapa kali. Kesemua ini adalah pertanda yang menunjukkan rusaknya hati kita sebagai seorang muslim. Apabila duit, harta, pangkat mengatasi segala-galanya, dunia terasa lebih berharga berbanding daripada akhirat. Kita telah tertipu oleh kenikmatan dunia semata. Ikhwanil muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kali berganti hari, bertambah umur, maka kita semakin hari semakin dekat dengan kematian. Mari bermuhasabah kepada Allah dan menyediakan bekal kita, karena bekal kita menempuh satu perjalanan yang jauh, sangat jauh sekali, perjalanan kekal tanpa berpatah balik untuk selama-lamanya. Maka kita mengumumkan sebanyak-banyak mungkin
mengumpulkan sebanyak-banyak mungkin amalan selama kita hidup di dunia ini. Kita sebagai seorang muslim, kita berusaha untuk merubah mindset kita sebagai seorang muslim, yaitu kita kembali kepada niat kita. Karena pada suatu hadis disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibiha amrahnya wa hijratuhu ila ma azara ilaihi. Dalam hadis ini sudah dikemukakan bahwasanya kita dianjurkan melaksanakan segala sesuatu amal itu tergantung pada niat kita. Ketika hidup di dunia hidup di dunia ini kita niatnya hanya untuk bekerja, mencari harta, jabatan, pangkat dan sebagainya, maka tiada lain niat itu semata-mata yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja. Apabila kita di dunia ini kita niatkan selain kita berusaha, berikhtiar, bekerja, berikhtiar mencari nafkah untuk keluarga, di satu sisi kita niatkan amalan kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya mengajak para hadirin yang menyaksikan pada hari ini, marilah kita memperbaiki niat kita pribadi. Kita memperbaiki niat kita. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Yang tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu iri kepada orang yang hartanya cukup, hartanya berlebih, bahkan dia mempunyai harta yang lebih daripada kita. Kita itu bisa iri, karena sesungguhnya rezeki itu akan datang menyesuaikan hambanya. Ketika diberi rezeki ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur, diberi rezeki untuk makan, kita sudah berkecukupan dan sebagainya. Maka dari itu saya mengajak kembali kepada kaum muslimin rahimakumullah untuk kita memperbaiki niat kita. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di momentum Ramadan ini. Jangan kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta. Kita iri kepada orang-orang yang taraf ibadahnya lebih baik dari kita. Kita iri kepada orang yang khatam Al-Quran. Kita iri kepada orang-orang yang bagaimana dia berusaha mengejar amalan akhirat. Kita iri dari situ. Kita mempelajari bagaimana kita harus berusaha memperbaiki diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal dan kita dijadikan sebagai orang-orang yang selamat di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.